Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu minal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kita lanjutkan materi fikih kita. Kemarin kita sudah belajar tentang syarat sah salat ya. Sekarang akan kita bahas tentang rukun dan kewajiban serta sunnah-sunnah sholat dan implikasinya nanti ya. Bagaimana kalau kita lupa rukun, lupa wajib, hal yang wajib dalam sholat dan melupakan sunnah. Apakah sholat itu bisa dilanjutkan atau harus diulang, itu nanti yang kita bahas. Rukun adalah dalam konteks fikih adalah dakhilul mahiyah, ia di dalam ibadah. Beda dengan syarat dia di luar ibadah. Artinya kalau rukun tidak kita kerjakan, ibadah kita tidak sah. Sama dengan puasa, rukun puasa adalah nanti kita jelaskan niat dan menahan itu saja. Jadi kalau nggak berniat ya nggak sah puasanya gitu ya. Supaya itu rukun. Nah kalau kita lihat rukun sholat di sini ya ulama berbeda pendapat, ada yang bilang 13, ada yang bilang 15, ada Syafi'iyah menganggap 17. Tapi insya Allah hanya di masalah-masalah yang tidak krusial gitu ya. Pertama rukun sholat adalah niat, berarti tidak sah sholat kalau niat. Kalau kita lupa niat sholat, berarti sholat kita tidak sah dan harus diulang gitu. Yang kedua berdiri, terutama dalam sholat fardu bagi yang mampu. Nah, kalau sholat sunnah, beberapa ulama membolehkan kita duduk walaupun kita bisa berdiri gitu. Karena untuk memudahkan dan memperbanyak sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, wajib kita berdiri selama kita mampu. Yang ketiga takbiratul ihram, harus itu. Jadi kalau lupa ya sholatnya diulang gitu. Membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini merupakan rukun sholat ini. La sholata liman la yaqra'u bi ummil kitab. Tidak sah sholat kata Rasulullah bagi orang tidak membaca Fatihah. Tapi kalau kita jadi makmum, kalau kita rujuk mazhab Hanafi, ya bacaan imam itu adalah bacaan kita juga. Jadi nggak usah kita baca apa lagi. Cukup imam yang membaca, kita hanya tinggal mendengarkan. Terus ruku, yang tidak bangkit dari ruku, sujud dengan 7 anggota badan, ya muka, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, 7. Jadi artinya wajah itu mulai dari kening ya, mulai dari jadi kita pakai pecis ini harus terbuka ke atas ya, atau rambutnya panjang harus disisihkan ya, biar kening itu kena kepada tempat sujud. Dan jangan sampai nanti kalau kita pakai masker ya, itu bisa menghalangi wajah juga kena sujud. Perempuan makanya dalam sholat tidak disuruh pakai cadar ya, karena dia harus terbuka juga dalam haji. Itulah menurut Ibnu Taimiyah, cadar itu bukannya wajib tapi sunnah, karena kalau diwajibkan tentu Allah mewajibkan ketika perbuatan sholat dan haji gitu ya. Lalu nanti duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, akhir, membaca bacaan tasyahud akhir itu merupakan rukun ya. Terus shalawat kepada Rasulullah dalam tasyahud akhir, terus salam. Nah, di sini ditambah mengerjakan semua rukun sholat dengan tumakninah. Nah, tumakninah ini termasuk rukun sholat bagi mazhab Asy-Syafi'i, termasuk Imam Ghazali. Mengerjakan semua rukun sholat dengan teratur dan berurutan. Nah, ini. Lalu apakah yang harus kita lakukan bagi seorang meninggalkan salah satu rukun sholat? Nah, ini dibahas bahwa bagi orang yang sengaja ya meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholatnya batal dan tidak sah. Dia diwajibkan mengulang sholatnya. Sedangkan bagi orang meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa, terdapat 2 kemungkinan. Pertama, kalau ia lupa telah meninggalkan salah satu rukun sholat pada rakaat sebelumnya, di saat ia telah berada pada rakaat selanjutnya, dalam kondisi tersebut, rakaat yang telah dilaksanakan tidak terhitung dan diganti dengan rakaat setelahnya, lalu diakhiri dengan sujud sahwi. Sebagai contoh di sini disebutkan, misalnya Ahmad sedang membaca surah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Lalu tiba-tiba ia teringat kalau ia belum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Maka ia menjadikan rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama. Jadi yang satu itu tidak dihitung. Sementara rakaat pertama tadi hilang. Nah, tidak dihitung ya. Nanti ditambah dengan sujud sahwi. Kondisi kedua, seorang yang teringat bahwa ia telah meninggalkan salah satu rukun sholat pada rakaat sebelumnya, namun ia belum masuk pada rakaat selanjutnya. Nah, orang tersebut diwajibkan untuk segera mengganti rukun yang terlupakan sebelum ia melanjutkan ke rakaat berikutnya. Sebagai contoh, Ali lupa melaksanakan ruku. Setelah membaca Al-Fatihah, ia langsung sujud. Pada saat ia sedang sujud, ia teringat. Nah, kalau dia belum ruku, maka diwajibkan dia segera berdiri dan melaksanakan ruku. Setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan rukun sholat yang lain. Nah, kalau dalam konteks sholat berjamaah, nanti jamaah akan mengingatkan biasanya kalau ada tinggal rukun, laki-laki nanti subhanallah, kalau perempuan nanti
bertepuk tangan ya, mengeluarkan suara berarti ada imam yang salah. Nah sekarang kita masuk kewajiban sholat. Kewajiban sholat adalah amalan-amalan yang dapat digantikan dengan sujud sahwi. Jadi kita lupa bisa dengan sujud sahwi dan tidak harus diulang gitu ya. Pertama takbir, semua takbir diucapkan serta berganti gerakan dalam sholat. Kalaupun kita lupa, tetap nanti dengan sujud sahwi. Yang kedua, melafazkan subhanallahil azim ketika kita ruku. Itu juga termasuk kewajiban. Tapi kalau misalnya lupa, itu bisa dengan sujud sahwi. Kalau rukun nanti sudah kita jelaskan ya. Yang selanjutnya melafazkan samiallahu liman hamidah. Nah, itu juga termasuk kewajiban. Mengucapkan Rabbana walakal hamdu nomor 4 ketika dia kembali dari ruku itu juga merupakan wajib. Lalu melafazkan subhanallah bi'ala ketika sujud ya. Dan melafazkan Rabbi firli ketika duduk di antara dua sujud. Duduk untuk tasyahud awal dan membaca tasyahud awal. Kalau akhir tadi adalah merupakan rukun. Jadi intinya kalau kita lupa ya, dan teringat ya silakan dilanjutkan sholat, tapi nanti dikujud dengan sujud sahwi. Terakhir kita lihat sunnah-sunnah dalam ibadah sholat. Ya sunnah-sunnah ini yang dimaksud di sini adalah yang tidak dijelaskan dan tidak termasuk golongan wajib dan rukun. Berarti dia adalah sunnah yang kita lihat ketika Rasulullah melaksanakannya. Yang pertama sunnah dalam sholat adalah membaca doa iftitah, itu juga termasuk sunnah. Makanya ada dua ya, ada yang wajihiyah, ada Allahumma ba'id baini wa baina. Ada juga menjelaskan bahwa Rasulullah kalau sholat malam sering beliau memakai wajihiyah. Sedangkan kalau siang beliau memakai Allahumma ba'id lana. Monggo, itu termasuk juga sebagian sunnah. Itu kalau lupa pun tetap sholatnya sah gitu. Membaca doa iftitah. Yang kedua membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau dan sekaligus bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah. Yang keempat ucapan tasbih yang kedua atau ketiga ketika rukuk dan sujud itu sunnah. Sekali cukup sebenarnya. Tapi kalau kita baca dua ketiga itu boleh ya. Dan itu merupakan sunnah. Ucapan Rabbi firli yang kedua atau ketiga setelah duduk di antara dua sujud. Satu aja dengan Rabbi firli warhamni wajburni wa'afu anni. Tapi kalau diulang lagi nggak ada masalah itu. Ucapan setelah mengucapkan setelah kembali dari ruku ketika tidar alhamdu hamdan katsiran itu juga sunnah. Jadi kalaupun tidak kita baca sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Itu merupakan sunnah. Nah baca surat sesudah Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya imamnya ruku ya kan itu sunnah sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi biasanya jemaah mengingatkan kalau kita sholat berjemaah. Sunnah itu yang berupa ucapan. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ya. Jadi nggak diangkat Allahu Akbar nggak apa-apa ya. Itu perbuatan. Ketiga bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada ala sodrihi kata Imam Syafi'i. Makanya kita lihat nanti di Mekah ada yang di dada, ada di perut, ada di pinggang, ada yang melepaskan tangannya bermazhab Maliki. Biarkan saja itu masalah sunnah dalam perbuatan. Mengarahkan pandangan ke tempat sujudnya itu juga merupakan sunnah. Bahkan itu melatih mata sebenarnya, menenggangkan jarak antara kedua tangan dan perut samping ketika kita sujud. Laki-laki membuka biasanya. Duduk iftirash yaitu duduk dengan menundukkan kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan ya, seperti di dalam gambar ini. Itu termasuk dalam konteks sunnah dalam kita perbuatan dalam kita sholat gitu. Artinya kalau kita lakukan bagus, nah itu mencontoh Rasulullah gitu ya. Tapi kalau lupa atau tidak bisa jangan dipaksakan, karena ada juga jemaah itu yang kakinya sakit gitu ya, tidak bisa melakukan seperti itu. Nah inilah dimaksud dengan Nah kalau orang meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat, kita jelaskan tadi ya, bagi orang meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat dengan sengaja, sholatnya batal. Kalau sengaja dia wajib mengulangi sholatnya. Tapi orang meninggalkan satu kewajiban dalam sholat karena lupa, maka sholat tetap sah. Namun diperintahkan untuk sujud sahwi 2 rakaat sebelum ia mengakhiri sholatnya dengan salam. Silakan sujud 2 rakaat ya. Imam dan makmum juga mengikuti seperti itu. Nah inilah beberapa kewajiban, rukun dan sunnah dalam sholat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.